Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di part kedua. Untuk part ini kita akan membahas dan mempraktekkan implementasi fitur update data. Oke, langsung saja. Setelah tadi kita berhasil membuat fitur tambah data, selanjutnya kita akan membuat fitur edit data. Step-stepnya sama, hampir sama, cuma terdapat sedikit perbedaan. Jadi step pertama kita buka kembali project client inventory-nya. Kita buka kembali controllers barang.php di client ya, di project client inventory, bukan backend. Nah, kita pertama-tama membuat dulu fungsi form edit. Nah, jadi form edit ini untuk menampilkan form mengedit data. Jadi hampir sama isinya dengan form create yang udah kita buat. Perbedaannya cuma di title sama nanti ada beberapa tambahan. Oke, selanjutnya kita buka kembali file views-nya, folder views, barang, form barang.php. Tadi udah kita buat ya. Jadi di sini value-nya, atribut value-nya itu masih default kosong. Nah, itu untuk create data. Tapi kan kita pengennya ketika fitur atau fungsi edit data nanti isinya itu default sesuai dengan data yang sudah ada di database. Makanya nanti ini kita buat satu fungsi baru untuk mengambil data detail barang yang ada di backend nanti. Jadi kita buat function get detail, terus parameternya ID barang, kemudian kita buat Ajax engine-nya. Jadi karena kita cuma mengambil data, tidak mengirimkan data ke server, jadi kita menggunakan Ajax tipe get. Nah, tapi tipe get dan post kan hampir sama. Jadi kita kopas saja dengan kode yang udah ada di atas. Perbedaannya linknya itu kita ambil fungsi detail ya, dengan metode get, variabelnya ID barang sama dengan variabel parameter ID barang. Kemudian tipenya kita ubah jadi tipe get. Terus kemudian untuk datanya, karena kita tidak mengirim data ke server, parameternya lewat URL kita hapus saja. Terus alert dan lain-lainnya kita hapus juga. Kita buat variabel, kita ubah variabel untuk menampung data JSON-nya. Nah, setelah terdapat data yang didapatkan dari backend, data tadi digunakan untuk mengubah isi value dari semua form yang ada. Ya, jadi default value-nya sesuai data yang didapatkan dari backend dan otomatis sesuai dengan data yang ada di database. Di sini kita akan buat kondisinya terlebih dahulu. Jadi kalau datanya ada, nanti formnya berubah, isinya, value-nya. Tapi kalau datanya tidak ada, muncul peringatan data tidak ditemukan.
Oke, jadi kondisi pertama, if data objek sukses sama dengan ya, berarti datanya ada. Kita buat dulu penampung data detailnya, baru lewat data detail tadi kita ubah semua value-nya. Tapi nggak bisa langsung semua ya, tetap harus satu-satu. Oke, yang pertama nama barangnya. Kita bisa pakai fungsi file, nama barang, file, terus detail nama barang. Terus kita kopas 4 kali aja ya, karena formnya kan jumlahnya ada 4. Oke. Yang kedua ada ID barang dulu. Baru deskripsi. Nah, jadi enaknya ngikutin nama kolom tuh seperti itu. Jadi langsung kopas-kopas saja. Oke. Jadi nanti nama barang, ID barang, deskripsi, dan stok itu datanya akan otomatis berubah sesuai data dari backend. Kemudian kita buat kondisi ya. Jadi kita di sini kondisinya pakai PHP. Jadi JavaScript-nya dicampur PHP. Jadi if title sama dengan form edit data barang ya. Karena di sini formnya buat 2 ya. Edit sama tambah data. Jadi kita harus pakai kondisi. Jadi kalau dia edit data barang, maka kita manggil fungsi get detail ya. Terus ID barangnya kita juga ngambil variabel PHP. Ya, kita tambahkan ID barangnya, indeks ID barang. Oke, selanjutnya kita buka project backend inventory-nya. Oke, application, kita buka controllers barang.php milik backend inventory. Jadi ini di backend ya. Kita buat fungsi yang dipanggil di form barang tadi, yaitu detail. Jadi kita buat function detailnya. Kenapa nih? Kok nggak mau autocomplete? Oke, jadi fungsinya detail ya. Pastikan namanya benar, jangan typo. Kita ambil variabel ID barangnya, this input get. Nah, itu kan dia ID barang nih. Jadi kalau get itu setelah tanda tanya. Oke. Selanjutnya kita buat data detailnya. Kita panggil barang model, terus fungsi get by ID bar. Oke,
Selanjutnya kita buat kondisi terlebih dahulu. Jadi kalau data detail num rows-nya lebih dari 0, artinya ada datanya, berarti suksesnya kan ya harusnya. Kalau else datanya berarti 0, tidak ada data, suksesnya tidak. Kan sejalan dengan logika JavaScript yang kita buat. Sukses tidak, terus pesannya bisa kita hapus karena kita cuma butuh indeks suksesnya aja. Nah, kalau dia ada datanya, berarti data outputnya indeks suksesnya berarti ya. Terus kita buat satu indeks lagi ya, yaitu indeks detail. Jadi di JavaScript dia manggilnya detail, jadi harus sama ya, detail baru variabel data detail. Kita bisa pakai row atau bisa juga pakai row array. Tapi kalau JSON dia bentuknya array, saya sarankan pakai row array. Oke, selanjutnya kita akan merubah output dari list barang sedikit. Jadi edit di sini kan masih teks statis. Kita akan ubah jadi link. Nah, jadi kita menambahkan atribut a, terus href, tapi dipagarin aja hrefnya, jadi biar tidak pindah halaman atau reload ya. Terus kita tambahkan id, link, edit barang. Oke, selanjutnya di hrefnya biar unik, kita tambahkan value id barang. Jadi biar kode kita bisa tahu atau program kita bisa tahu yang diklik ini id barang yang mana. Nah, makanya ditambahkan value id barang. Oke, kalau udah, kita kembali lagi ke client inventory ya. Jadi kita buka lagi ada docs project client inventory-nya. Kita buka views barang list barang.php. Jadi di sini kita akan menambahkan Ajax engine lagi untuk bukan Ajax engine ya, sorry, tapi event handling. Nah, jadi untuk menangkap event ketika menu edit tadi kita atau pengguna klik ya. Jadi sama seperti project sederhana sebelumnya, kita di sini memanfaatkan function reload event. Nah, di sini ada kesalahan ya. Jadi harusnya menggunakan class. Kenapa class bukan ID? Karena kan ada lebih dari satu baris nanti. Nah, jadi nggak boleh pakai ID. Kalau pakai class boleh lebih dari satu. Jadi kita ganti jadi class link edit barang, terus titik on klik. Jadi ketika diklik kita buat variabel untuk menampung hashnya terlebih dahulu. Hash itu yang ada tanda pagarnya ya. Jadi variabel var hash clean sama dengan
dish hash, this hash, terus titik, replace. Nah, jadi kita mau ganti tanda pagar jadi kosong, artinya kita hilangkan tanda pagarnya ya. Jadi yang tersisa cuma ID barangnya saja. Nah, kalau udah dapat ID barangnya, terus selanjutnya ketika diklik maka dia akan load menu ya, sama seperti menu-menu lain di template ya. Jadi dia manggil fungsi load menu ya, kita copy aja load menu, terus harusnya yang dipanggil adalah barang form edit /id barang. Jadi barang /form edit /id hash clean nya. Jadi ID barangnya kan ada di dalam variabel hash clean. Oke. Jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya kita tes. Kalau tidak, kita klik dulu menu barang. Sekarang udah berubah jadi link ya untuk editnya. Kita bisa klik, tapi kok nggak muncul. Kita coba inspect elemen. Oke. Di konsol tidak ada error ya. Kita coba cari errornya di mana. Kita diklik, networknya juga tidak jalan. Nah, kalau seperti ini kemungkinan besarnya adalah eventnya salah ya, pemanggilan eventnya salah, atau bisa jadi ada error yang lain. Kita cek dulu eventnya udah benar atau belum. Nah, ternyata reload eventnya belum dipanggil. Nah, jadi setelah berhasil mendapatkan data, harus memanggil fungsi reload event, baru eventnya bisa jalan. Nah, tuh udah berubah jadi form edit barang. Oke, tapi masa selanjutnya adalah harusnya di nama barang dan deskripsi itu sudah ada nilai defaultnya. Nah, jadi tidak kosongan seperti ini. Nah, ini kita cari tahu errornya di mana. Kita buka lagi form barang.php-nya. Apakah JavaScript-nya error pemanggilan value-nya, atau bisa jadi link-nya ini tidak terpanggil untuk detail ID barangnya. Jadi ada banyak variabel yang perlu dicek ya. Oke, yang pertama kita cek dulu apakah kondisinya berhasil jalan atau tidak ya. Echo alert masuk if ya. Jadi kan untuk memanggil get detail, if nya harus jalan terlebih dahulu ya, kita coba alertnya keluar atau enggak. Ternyata enggak keluar ya, berarti if nya tidak jalan. Apakah PHP nya yang error? Coba kita cek. Kita buat echo juga. Kita alert title-nya. Jadi kalau PHP nya emang nggak error, harusnya alert title-nya bisa jalan. Alert, oh ya, echo nya harus tanda kutip juga, tanda petik, kalau enggak error. Oke, alert title. Oke. Selain itu, jika kita
bisa tahu titelnya itu udah sesuai if-nya atau tidak. Kita cek lagi, buka menu barang, klik edit. Nah, alertnya tidak muncul, berarti PHP-nya yang error. Kita bisa cek di elemen. Nah, triknya adalah kita buka script di elemennya. Nah, JavaScript kalau PHP-nya error itu dia tidak muncul errornya. Jadi salah satu cara harus membuka via elemen, di inspect elemennya, atau bisa konsol. Nah, di sini di elemennya muncul keterangan undefined variable title ya. Jadi ternyata title di sini tidak terdefinisikan di controller. Nah, kenapa? Karena di parameter kedua load view-nya masih null, tidak ada data untuk view. Jadi kita harus buat data view-nya untuk diberikan ke load view-nya. Tadi kan kita baru bikin untuk JSON-nya saja. Jadi untuk view-nya kita coba masih error atau enggak. Ternyata masih ya. Kita cek lagi errornya di bagian mana. Nah, ternyata undefined variable ID barang. Nah, berarti ID barangnya harus kita masukkan juga di data view. Kita copy aja. Terus jadikan index ID barang, variable ID barang untuk data view. Oke, cek lagi. Edit. Masih. Kira-kira apa ini? Oh, ternyata tidak dipisahkan oleh titik koma ya. Jadi di ujungnya juga tetap harus ada titik komanya. Setiap alert, get detail, nah itu di ujungnya ada titik koma. Karena dia masih JavaScript ya. Nah, sebaiknya ada titik koma di belakang. Walaupun pindah baris juga bisa. Jadi, nah jalan ya. Masuk if from ideal data barang, tapi masih error internal server. Oke. If alertnya masih udah boleh kita hapus ya, udah nggak dipakai lagi. Sekarang kita cek internal server errornya ya. Jadi satu-satunya cara untuk mencek internal server error itu di network ya. Kita cek di network, klik, terus cek previewnya. Kayak terkesan nggak bisa diklik, nggak warna biru ya, aneh ini, tapi masuk. Oke, di preview ini call to undefined method barang model. Nah, ternyata di barang model itu tidak ada fungsi get by ID. Nah, kita di sini kan manggil get by ID. Nah, di barang model itu tidak ada fungsi get by ID. Jadi kita harus buat terlebih dahulu. Jadi masuk ke backend inventory, models, barang model.php. Hampir sama dengan get barang, kita copy aja. Terus fungsinya get by ID sesuai yang dipanggil oleh controller. DB select bintang, get this DB from barang, this DB where ID barang.
Terus parameter keduanya adalah ID barang, variabel ID barang. Baru terakhir return this db get. Seperti itu. Kita coba lagi, masih error atau enggak. Did enggak muncul apa-apa, tidak ada output. Kira-kira kenapa? Karena di sini di controller barang kita belum membuat echo JSON encode ya. Jadi seperti yang udah saya bilang tadi, kalau tidak ada echo JSON encode-nya, tidak akan ada output dan web error. Nah, sekarang sudah ada data defaultnya. Jadi sesuai barang yang kita pilih, data defaultnya apa. Nah, udah ya. Jadi pengguna tinggal mengedit aja data yang udah ada. Seperti itu. Oke. Errornya sudah ketemu, solusinya inspect elemen bisa kita close. Selanjutnya kita ubah sedikit untuk Ajax engine-nya. Jadi kita buka lagi form barang.php. Nah, kita kopas saja kondisi yang di bawah tadi. Jadi di sini kita akan membuat dua variabel link. Jadi kalau titelnya adalah form edit data barang, maka linknya harusnya adalah barang slash update action. Else kalau bukan edit, berarti link yang semula tadi, yaitu barang slash create action. Nah, jadi kalau edit kita ubah update action. Oke, lalu kita ke backend. Di barang.php kita buat fungsi update action. Fungsinya hampir sama dengan create action, jadi tinggal kita kopas saja, namanya diubah jadi update action. Oke. Array inputannya juga sama, karena yang kita ubah cuma dua hal ini, yaitu nama barang dan deskripsi, kecuali nanti ada hal lain yang diubah baru ditambah. Terus yang kita panggil adalah fungsi update data. Terus kita jangan lupa buat variabel ID barang sama dengan inputan ID barang. This input post ID barang. Oke. Terus kita tambahkan parameter ID barang di fungsi update data. Terus kita ubah keterangan berhasil dan gagalnya, gagal update atau berhasil update. Kemudian kita masuk ke barang model.php. Kita buat fungsi untuk update datanya. Fungsi update data. Namanya kopas saja ya, biar nggak typo. Terus parameternya ada dua, yaitu ID barang dan data. Nah, kalau update, this db update, baru nama tabel data. Di atasnya kita tambahkan this db where ID barang sama dengan ID barang. Nah, jadi yang dihapus cuma yang memiliki ID barang, atau bukan dihapus ya, yang diubah barang yang memiliki ID barang sama dengan ID barang yang diminta oleh user. Oke, langsung kita tes aja ya. Kita buka menu barang, kita klik edit, just choose ya.
kita ganti jadi just juice jeruk. Deskripsinya seger, puasa minum jeruk batal, tapi nunggu buka aja. Simpan. Nah, muncul berhasil update data barang. Oke, berhasil diupdate ya just juice jeruk. Deskripsinya juga seperti yang udah kita inputkan tadi. Setelah kita edit lagi, just juice jeruk, jos gitu kita ganti jadi just juice seger jos. Oke, semoga gak batal puasa kalian, bayangin. Terus kita coba inputkan data baru, masih bisa atau enggak. Wah, ternyata error lagi teman-teman. Kira-kira errornya apa? Kita cek. Kita inspect elemen dulu. Nah, tadi konsol ada error. Kita cek errornya apa. Nah, kalau error yang seperti ini biasanya PHP-nya yang error. Kalau JavaScript kita punya PHP. Kita cek di elemen, bener ya ternyata. Undefined variable title. Nah, ini juga bisa kita klik. Nah, nanti langsung ke errornya apa. Jadi ini cara lain selain kita ngecek manual elemennya. Nah, ini lebih cepat. Undefined variable title. Jadi kita buka lagi form barangnya. Nah, di sini send data post itu kan dipakai sama semua form, baik itu form edit maupun form create. Jadi form create juga tetap harus ada data view-nya. Ya, tapi dia tidak butuh ID barang, cukup titelnya saja. Oke. Terus titelnya kita ubah. Data view-nya jangan lupa dipanggil di slot view-nya. Ya. Jadi kalau nggak dipanggil sama aja bohong. Ya. Jadi harus dipanggil. Oke, setelah dipanggil kita buka lagi menu barang, tambah data, konsol masih error atau enggak. Coba cek. Papan tulis, papan di kelas warna putih. Nah, ternyata udah bisa. Itu error yang sebelumnya, karena kita nggak reload, jadi errornya nggak kehapus. Oke, inspect elemennya bisa kita tutup. Berhasil ya. Jadi edit data, kita coba lagi. Papan tulis kelas, berhasil update data. Oke, berarti sukses untuk edit data dan tambah datanya. Sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, seperti biasa bisa lewat Classroom atau bisa lewat WA pribadi saya. Jika ingin di assist, itu bisa pakai TeamViewer biar lebih gampang ya. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.